pemuda yang kaya, pemuda kaya yang gagal paham. Di dalam Matius pasal 19, Matius 19 ayat yang ke 16 ya, dimulai orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan sebenarnya anak muda ini adalah anak yang kaya, yang kita tidak tahu informasinya, kaya oleh karena warisan ataukah kaya karena berbisnis. Tetapi firman Tuhan ini menunjukkan bahwa dia ini pemuda yang kaya, dan ketika kekayaannya yang melimpah itu ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya, maka itulah dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana supaya yang dia peroleh itu, apa yang baik yang dia peroleh. Dan Tuhan Yesus menjawab di sana, yang baik itu cuma satu, yaitu Allah sendiri. Walaupun di situ disebutkan yang baik itu cuma satu, yang sebenarnya adalah yang baik itu hanya Yesus sendiri, yang baik itu hanya Allah sendiri. Dan ketika dia melanjutkan pertanyaannya itu, Tuhan memberikan jalan supaya dia mengerti semua orang itu di dalam hidup ini memang perlu harta, perlu kita kaya. Kalau saudara tidak kaya, tidak mungkin bisa ke gereja. Mengapa begitu? Ya, apalagi di Jakarta mau ke gereja harus tidak bisa berjalan kaki, walaupun itu jaraknya pendek, tetap aja kalau di Jakarta perlu motor. Ya, perlu motor itu paling enggak sekarang harganya 15 juta. Ya. Perlu 15 juta, perlu bensin supaya bisa sampai ke sini. Dan itu berarti saudara dan saya ini sebenarnya orang kaya. Ya, karena paling tidak sudah memiliki itu harta yang kita pakai untuk transportasi dan belum hal-hal yang lain. Namun yang salah adalah di dalam pemuda ini adalah hidup
bergantung kepada kekayaannya. Karena kekayaan begitu melimpah itu, merasa hidupnya itu sudah tidak ada hal lain yang diperlukan. Cuma kekayaannya itulah yang bisa mendukung. Saya dalam segi yang lain kita memang perlu, ya. Saya amini, ya, pelayanan kita ini juga perlu banyak uang. Ya, kalau kita tidak punya uang, wah sebentar lagi listrik mati, PLN datang ke sini lalu diputus. Ya. Kalau kita tidak bisa bayar air, wah petugas PDAM itu langsung ke sini, langsung nggak tanya-tanya, putus. Ya. Begitu kita hubungi aja kantor, begitu kita ke kantor, didenda, suruh bayar, wah macam-macam. Jadi memang pelayanan itu butuh kata, butuh uang, butuh dukungan, bukan hanya doa, tapi juga dana yang kita butuhkan untuk pelayanan itu. Tapi sebenarnya tidak bergantung 100% oleh karena dana, tapi iman dari anak-anak Tuhan yang ada dalam gereja itu. Iman inilah yang membuat itu semua menjadi berubah. Dan kita melihat firman Tuhan ini, anak muda ini begitu luar biasa kekayaannya, sehingga dia tidak bisa membedakan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan itu dengan berbisnis. Dan kita, kalau kita bisa memahami, pemikirannya itu adalah, oh saya sudah berusaha sehingga menjadi kaya, kalau begitu ada kesempatan masuk surga. Dan kalau begitu dengan kekayaan saya ini, kami bisa berbuat sesuatu. Dan bukankah semua hukum-hukum Taurat itu sudah kami turuti? Kami tidak berzina, kami tidak membunuh, kami menghormati orang tua dan mengasihi semuanya. Jadi kami bisa masuk surga, gitu ya. Dan ini adalah pandangan yang sangat salah. Karena apa? Karena sebenarnya melakukan jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat dosa, jangan menghormati ayah ibumu, itu bukan bergantung kepada kita memiliki harta atau tidak memiliki harta, tetapi bergantung di dalam hati kita ini punya firman Tuhan atau tidak. Ya, kalau kita memiliki firman Tuhan, kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka semua itu bisa dilakukan dengan baik. Saya cobalah, kalau mereka janganlah engkau membunuh. Adakah seorang pembunuh yang baru keluar dari penjara lalu dia tidak bisa membunuh lagi? Oh bisa, ya kan? Sudah diajari di penjara, harus ibadah, harus mengikuti agama, begini, begitu, wah dimasaki sudah. Tapi ternyata dihukum 15 tahun karena membunuh, begitu keluar sudah beda lagi pikirannya, ya kan? Sudah bisa dengan baik, dia lupa dengan nasihat, dia lupa dengan yang dibimbing di lembaga pemasyarakatan itu, begitu emosi membunuh lagi. Ya, jadi sebenarnya bukan berdasarkan tata cara itu, tetapi berdasarkan dia mau menerima firman Tuhan tidak. Ketika firman Tuhan itu ada di dalam hatinya, semua itu pasti bisa hilang. Kalau orang itu percaya kepada Yesus, maka Yesus itu bertata di dalam hatinya, maka yang keluar itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, bukan karena pengendalian diri. Karena manusia itu tidak bisa mengendalikan diri dengan kepandaiannya, dengan kepintarannya, dengan harta yang banyak, dengan apa yang dia miliki. Sudah tidak bisa manusia itu mengendalikan diri, ya, dengan sempurna, tidak bisa. Tetapi dengan Yesus Kristus yang ada di dalam hati itu yang bisa mengendalikan diri. Dan itulah pertanyaannya, Tuhan Yesus memberitahu, jika engkau ingin hidup sempurna, ya, jadi rupanya pemuda yang kaya ini dengan kekuatan yang luar biasa yang dia miliki ternyata tidak sempurna. Baik dia baik karena apa? Karena
semua hukum Taurat dituruti. Saudara bisa bayangkan, jangan membunuh, saya nurut jangan membunuh. Kalau membunuh kan masuk bicara, gampang kan? Jangan berzina, ya bisa berzina, dosa, gampang nuruti. Hormat orang tua, oh saya hormat orang tua, gampang. Tidak mengeluarkan sesuatu, karena itu memang harus itu. Ini adalah menunjukkan pengendalian diri, tapi pengendalian diri ini tidak sempurna. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan pertanyaan kepada orang kaya ini, ya pemuda yang kaya ini, jikalau engkau ingin sempurna, itu kan dicari orang. Semua orang itu ingin sempurna. Dan saudara dan saya beribadah itu tujuannya kan selalu melalui proses ini. Kita terus ibadah siang malam, renungan, puji Tuhan. Itu kan proses. Dan proses ini tujuannya apa? Supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus. Itu artinya kita sempurna, gitu loh. Nah, itulah sebabnya orang pemuda yang kaya ini diberitahukan oleh Tuhan Yesus, memberitahu kalau engkau hendak sempurna dan Tuhan ini yang aku cari. Aku ingin sempurna. Nah, kalau yang ingin sempurna, kamu pergilah, jualah semua hartamu, lalu bagikanlah kepada orang miskin, kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Wah, saudara, kalau sudah seperti ini sudah terpukul ya, waduh, lah kok enak, susah dah. Aku cari kekayaan itu banyak, sekarang disuruh jual dan kemudian dibagi kepada orang miskin, lalu saya ikut pada Yesus dan mendapat harta yang dari surga. Kan jelas Tuhan mengatakan itu, engkau akan dapat harta yang dari surga dan ikutlah aku. Saudara, pilihannya adalah ternyata pemuda ini sedih. Karena sedih apa? Karena hidupnya itu banyak hartanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi selama ini dia praktek itu melakukan itu hanya pengendalian diri saja, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berdusta, itu mengendalikan diri saja. Tapi praktek untuk mempraktekkan kekayaannya itu, untuk mendukung pelayanan, untuk memberkati orang-orang miskin, tidak pernah dilakukan. Kalau sudah berbicara seperti ini, maka dia katakan, wah, kalau begini saya nggak mau ikut Yesus. Karena apa? Hartaku banyak, lah kok enak diberikan kepada orang lain. Nah, suatu saat saya kan ini ya, sekarang menjadi pendeta. Ketika saya tanya, Pak, ikutlah asuransi, karena itu akan mendorong kita di masa depan. Kalau kita nggak punya apa-apa, setidaknya kita punya asuransi, saya bilang gitu. Lalu jawabannya apa? Lah kok enak, saya berasuransi, orang lain yang menerima. Waduh, kalau sudah jawaban kayak begini, ya bagaimana? Sebenarnya kan bukan saya yang menerima, gitu kan. Untuk waktu dia seorang diri, dia tua seorang diri, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa, asuransi kan menolong dia. Untuk dia bawa ke kuburan itu perlu bayar orang, ya, perlu undang orang, dan itu harus membayar. Jangan sampai meninggal lalu sedih semua dan menjadi kerepotan, orang lain ditinggali warisan bukan harta tapi persoalan. Nah, itu kan susah banget ya kan. Nah, saudara itu seperti pengalaman ini Baby sama Michael 1 minggu yang lalu kami keluar masuk di Puskesmas, kena panas 2 hari nggak turun, 3 hari nggak turun, saya bawa ke Puskesmas. Terus dari sana, wah ini trombositnya turun, ya puji Tuhan 170. Besok kesini lagi, ke situ lagi turun 155. Ke situ lagi, yang ketiga
turun lagi 128 ya. Terus kemudian ini gawat, dokternya bilang kalau sampai di bawah 100 harus nano. Bilang makan makan ini, makan itu, minum yang banyak. Akhirnya segera begitu datang lagi sudah naik tuh. Datang lagi sudah naik 170. Habis itu dokter bilang tidak jadi nano. Kamu makan minum yang banyak yang sehat. Nah, setelah sampai di rumah, saya sudah deg-degan sama Debbie karena ini tahun-tahun yang lalu pernah pengalaman seperti itu. Jadi saya tanya, Bi, panas enggak ketemu? Enggak. Makan banyak, makan. Tapi kemudian mulai panas, ya. Hari Rabu itu mulai panas. Ini panas, itu dibawa ke puskesmas. Saya bawa ke puskesmas, minum obat 3 hari. Hari Minggu itu ibadah itu. Setelah ibadah kami tahu bersama, waduh turunnya jauh juga. Nah, jadi 55.000, wah turun. Terus dokternya bilang begitu, harus naik supaya kamu sudah tahu Michael, Debbie beda dengan Michael, perutnya nggak sama. Begitu minum, udah kenyang, udah kenyang melulu. Sehingga wah, besok pagi ke situ langsung turun di bawah 100 ya, langsung bawah 100 dan langsunglah harus seperti utama. Wah, dari situlah kita berjuang di Tuhan. Dan semua itu kami tidak punya biaya, ya tidak punya duit untuk membayar Michael kembali dan Debbie ke sana. Apa punyanya? Cuma asuransi BPJS, dan itu menolong sekali. Dan kalau sudah jemaat belum punya, usahakan punya, karena itu menjaga diri kita setidaknya meringankan beban. Dan itu praktek segera. Dan ketika satu kenyataan bahwa itu menjadi alat bagi orang-orang yang sederhana seperti kita ini, ya kalau orang kaya kan udah kemana saja bisa. Nah, saudaraku, yang saya maksudkan di sini, kita memang harus berjaga-jaga seperti itu. Tapi tidak harus seperti orang yang kaya ini, yang segala miliknya itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan masa depan, dan Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Bukan harta benda saja yang kamu kuasai, harusnya hal yang rohani, yaitu yang sempurna di dalam Tuhan. Ini sangat penting, karena punya harta banyak, tapi kalau tidak masuk surga, itu kan celaka seumur hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi orang kaya bisa nggak masuk surga? Oh bisa, karena sama-sama orang kaya itu diperlukan untuk mendukung pelayanan, untuk menolong yang lain, supaya ada keseimbangan. Tetapi orang kaya yang lain itu, yang dimaksud Tuhan Yesus itu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saya beberapa kali bertemu dengan orang kaya, itu memang susah kalau sudah berbicara soal rohani, dan enak saya ini berbisnis dari nol, berjuang sampai besar seperti ini. Kami berjuang dengan kekuatan kami dan kepintaran kami supaya kami bisa menghasilkan kekayaan dan bisnis kami bisa jalan. Lah kalau pendeta kan enak, cuma firman Tuhan di dalam hati saja. Sana kemari cuma ngomong doang, ya ngomong doang. Gitu. Cuma ngomong firman Tuhan masih nggak jelas ya, nggak jelas. Itu bedanya saja. Jadi kalau disampaikan oleh firman Tuhan, wah nggak jelas. Ini enak apa? Cuma menyampaikan firman Tuhan. Ya, aku menyampaikan firman Tuhan ini memang nggak enak sudah sebenarnya. Kalau hanya menyampaikan firman Tuhan, sebelum menyampaikan firman Tuhan harus belajar dulu di STT. Ya 4 tahun minimal.
ada 3. Lalu itu dididik bagaimana firman Tuhan ini jangan sampai salah menyampaikannya, sehingga orang enak banget bisnisnya tinggal menyampaikan firman Tuhan, nggak ada buktinya. Apa harus kerja keras? Nah, itu orang kaya saja. Jadi memang susah. Kalau menurut firman Tuhan susah. Kalau orang kaya yang tertentu ini oleh karena tertutup dengan kekayaannya, maka firman Tuhan yang disampaikan itu tidak bisa masuk, ya, tidak bisa diterima. Tetapi firman Tuhan jelas juga mengatakan kepada kita yang itu lebih baik itu seekor unta masuk melalui lubang jarum. Ya, seekor unta melalui lubang jarum. Pikiran saya pada waktu itu adalah jarum yang untuk kita menjahit, ya, tapi tidak. Rupanya di Israel itu kan benteng besar, dan kemudian benteng itu setiap sore ditutup semua, jam 5 sore ditutup semua. Karena apa? Kalau nggak ditutup bahaya, lawan bisa masuk, musuh bisa masuk. Itulah sebabnya benteng itu tutup semua supaya kota itu aman. Cuma satu yang nggak ditutup, yaitu tembok kecil. Jadi di samping pintu gerbang itu, di sampingnya itu kalau melihat itu, di situ ada lubang yang